hari ini. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Amin. Kami membuka hati kami. Kami percaya Engkau akan melawat setiap kami dimanapun kami sedang berada. Roh-Mu itu akan mengurapi kami Tuhan. Saat ini saat yang indah ini Tuhan. Kami ingin membangun tahta kudus-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Kami sungguh mempercayai ketika nama-Mu ditinggikan, Engkau akan hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun kami sedang berada, Engkau akan melawat kami Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu akan menjamah kami. Dan Roh-Mu itu akan memberi kekuatan kepada kami yang lemah. Roh-Mu itu akan menyembuhkan kepada kami yang sakit. Roh-Mu akan menghibur kepada kami yang sedang susah. Roh-Mu akan menghibur kepada kami yang sedang lemah. Roh-Mu Tuhan akan menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami angkat kedua tangan kami. Ini kami Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih waktu yang indah yang Kau beri buat kita. Terima kasih buat pujian yang Kau beri dalam hati kami Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari sama-sama katakan. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Dimanapun saudara berada, angkat pujian ini dengan kerinduan. Mari sama-sama katakan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari yang rindu akan Tuhan, angkat tanganmu bersama-sama katakan. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan. Mari sekali lagi dengan rindumu kekasih. Dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus-Nya. Dia menghibur, Dia menguatkanmu. Menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu
dengan urapanmu. Mari katakan sama-sama dengan rindu kasih. Angkat tanganmu bersama-sama yang rindu akan urapan Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku ya. dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di Mari lebih lagi hadirat dengan rindumu katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu Dekat denganmu, tinggal di katakan sama-sama rindu selalu. rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari sembah. Kami rindu tinggal dekat denganmu Tuhan. Kami rindu terus ada dekat denganmu Tuhan. Kami mau ada dalam hadiratmu senantiasa. Dialah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kekuatannya Bapak. Buat kasih setiamu kami renungkan. Kami terus mau rindu dekat dengan Engkau Tuhan. Kami mau ada di dalam hadirat senantiasa Tuhan. Menikmati-Mu Tuhan. Menikmati Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami ada di dalam hadirat Tuhan, kami mendapatkan sesuatu yang baik Amin. yang datang dari Engkau Tuhan. Yes. Kami rindu terus ada dalam hadirat Tuhan. Kami rindu terus menikmati Engkau Tuhan. Kami rindu menikmati yang baik dari Engkau Tuhan. Kami membuka kedua tangan kami. Kami angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu.
sekali lagi kekasih. Dengan rindumu katakan sama-sama. Rohmu yang hidup. Kau melihat setiap tangan-tangan yang sedang terangkat kepadamu. Jiwaku tetap bersamamu dalam naungan. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembah. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, Katakan sama-sama di altarmu. Menyembah. Ku buka hati. Mari buka hatimu kekasih. berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembah. Buka hati. Ku buka hati. Untuk jamahanmu.
Holy Spirit come. Holy Spirit come. Terima kasih Tuhan, jikalau saat ini Engkau memberikan waktu kepada kami untuk memuji dan menyembah. Oh sungguh luar biasa Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Dan saat ini, bila Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu, ajari kami memiliki hati dan pikiran yang jernih, sehingga kami mampu untuk mengerti akan firman-Mu. Terlebih Tuhan, kami ingin menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada tim musik pujian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom, saya ucapkan sukacita hari ini ada bersama Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dan saya. Puji nama Tuhan, jikalau saat ini kita berada di dalam keadaan baik, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Sebagai manusia, kita saat ini tidak mudah untuk melewati masa-masa di mana saat ini adalah masa-masa yang sukar. Terlebih Alkitab mengatakan bahwa saat ini adalah dalam masa akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar dari Rasul Paulus
ketika menasihati para jemaatnya di Efesus, di mana akan bersama-sama kita belajar kebenaran firman bagaimana kita ini hidup. Hidup yang dituntun oleh Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, di mana kita ini bisa penuh dengan Roh Kudus di masa yang sukar. Oleh karena itu kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 18 sampai 21. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita sebagai orang percaya tidak akan mampu dan bisa terlepas dari sebuah masalah tanpa pertolongan. Terlebih kalau kita berada saat-saat ini adalah berada di dalam akhir zaman. Banyak sekali di dunia ini menawarkan hal-hal yang sangat menggairahkan, menyenangkan, sehingga kita masuk pada belenggu di dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita harus menerima baptisan dari Roh Kudus, sehingga kita akan mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus itu sendiri. Rasul Paulus menasehati jemaat di Efesus agar hidup mereka itu dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan oleh anggur yang menimbulkan hawa nafsu kedagingan, yang penuh dengan kecemaran dan menghasilkan kehidupan yang berdosa, sehingga berujung pada kebinasaan. Kemabukan dan pesta pora adalah hal-hal yang dilakukan oleh para penyembah berhala. Dari kemabukan dan pesta pora itu kemudian muncullah berbagai jenis hawa nafsu duniawi. Sehingga rupa-rupa kedagingan juga termasuk percabulan ada di situ. Sehingga menyebabkan hidup yang penuh dikuasai oleh hawa nafsu itu adalah kecemaran. Di mana kecemaran itu adalah dosa. Dan dosa itu sendiri jarang berjalan sendiri. Ketika seseorang jatuh di dalam dosa, melibatkan orang lain juga terlibat di dalam dosa. Inilah iblis di mana kita saat ini. Iblis itu menginginkan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya jatuh di dalam dosa. Nah, orang yang penuh dengan rupa-rupa kedagingan yang ada di dalam kehidupan berdosa, tidak mungkin itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena apa? Di dalam kehidupan kita itu ada dua hal yang saling bertentangan. Di dalam Galatia 5 ayat 16 dan 17 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu akan, saya ulang, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan daging, karena keduanya bertentangan,
sehingga kamu setiap kali tidak dapat melakukan apa yang kamu kehendaki. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, jangan mabuk anggur. Kata jangan ini memiliki arti penghentian, di mana kata jangan itu ada sebuah penghentian. Mabuk anggur adalah sebuah proses, sehingga itu harus dilakukan ada penghentian pada sebuah proses. Dan proses mabuk anggur itu sudah menghidupi menjadi sebuah kehidupan, di mana kehidupan itu bisa berpengaruh di dalam hidup seseorang. Seperti kecanduan. Kecanduan itu adalah akibat proses yang selalu berulang-ulang. Maka ketika seseorang itu memiliki pengaruh di dalam kehidupan dosanya, itu dia akan cenderung kecanduan untuk melakukan dosa. Nah, dalam hal ini Rasul Paulus menasehati bagaimana proses kehidupan itu harus juga diulang dengan pengisian roh. Rasul Paulus menasehati supaya memiliki keinginan yang menggebu-gebu untuk penuh dengan roh. Maka harus ada yang namanya proses penghentian. Jadi penghentian itulah yang harus pertama kali dilakukan bagaimana orang itu tidak masuk di dalam kehidupan yang selanjutnya. Kemudian Rasul Paulus juga menasehati jemaat di Efesus itu dengan langkah yang sangat ekstrim. Karena apa? Karena kehidupan yang bertolak belakang itu dimanfaatkan oleh iblis, di mana iblis gencar dengan segala upaya supaya manusia itu diseret di dalam kehidupan yang berdosa. Nah, ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu mendiami di dalam hidup kita. Bahkan di Roh Kudus itu sudah dimeteraikan. Kalau Roh Kudus itu sudah dimeteraikan, sudah mengurapi hidup kita. Tetapi Bapak Ibu, kita ini masih hidup di dunia. Ada dua hal yang bertentangan seperti apa yang saya katakan tadi. Ada dua, kedagingan dan roh. Maka Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-18 bagian belakang, hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Itu yang namanya penuh. Penuh itu memiliki arti terus terisi. Sehingga secara berulang-ulang. Senantiasa penuh, terus terisi, senantiasa penuh. Sehingga ketika gelas dituang air belum penuh, supaya penuh itu harus terus menerus diisi, senantiasa penuh, harus penuh. Maka kata harus penuh itu adalah sebuah perintah, bukan sebuah pilihan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, maka kita orang-orang percaya harus senantiasa penuh. Dan senantiasa penuh itu adalah merupakan perintah. Maka harus kita lakukan bagaimana kita menjadi penuh. Dan untuk penuh itu adalah untuk semua orang percaya tanpa terkecuali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita untuk menjadi penuh? Untuk menjadi penuh, kita harus membuka diri. Membuka diri untuk bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika seseorang tidak membuka diri, bagaimana?
Roh Kudus bisa masuk. Maka harus membuka diri. Supaya apa? Supaya di dalam hidupnya dikendalikan oleh Roh. Dan pengendalian itu harus secara berulang-ulang. Seperti tadi terus terisi. Jadi untuk penuh kita harus membuka diri, dan membuka diri setiap saat untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Karena agar menjadi penuh itu tidak bisa hanya sekali. Maka harus membuka diri untuk terus menerus itu. Kemudian kata penuh. Kata penuh itu bisa menjadi dipenuhi. Penuh menjadi dipenuhi itu ada sebuah motivasi. Ada sebuah semangat. Bagaimana untuk menjadi penuh, dipenuhi itu akan membentuk suatu kehidupan. Kehidupan seseorang di mana ketika itu dipenuhi, orang itu memiliki sebuah kekuatan, sebuah semangat. Bagaimana orang yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus? Di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika seseorang itu mengalami penuh dengan Roh Kudus, di situ ada kekuatan, ada semangat. Maka janganlah mabuk anggur. Itu merupakan kehidupan berdosa. Kita harus ada penghentian. Dan untuk masuk penuh di dalam kepenuhan Roh Kudus, kita harus membuka diri. Membuka diri, memohon, meminta Roh Kudus untuk menyertai kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang memiliki semangat yang luar biasa. Karena apa? Karena Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Dengan kematian, kebangkitan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan tidak tinggalkan kita. Tetapi Tuhan memberikan Roh penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, itulah bagaimana kita menjadi orang-orang yang percaya, punya semangat di dalam menghadapi kehidupan ini. Karena apa? Kehidupan zaman sekarang ini sudah sangat-sangat menggairahkan untuk hidup di dalam dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu bagaimana orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Bagaimana orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus yaitu memiliki hati damai, sejahtera, dan sukacita. Itu yang pertama. Di dalam hatinya itu ada damai, ada sukacita. Dan di dalam sukacita itu ada sebuah penyembahan. Karena apa? Di dalam hati yang damai sejahtera itu ada keterkaitan bagaimana seseorang itu dipimpin oleh Roh Kudus memiliki sukacita. Di dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Orang yang memiliki damai sejahtera sukacita, di situ ada kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita hidupi di dalam hidup kita, membuahkan damai sejahtera dan sukacita. Itu adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian apakah saat ini kita itu masih punya
rasa damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah kehidupan yang sekarang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir. Banyak sekali orang-orang yang sudah mulai stres. Karena apa? Karena keadaan yang tidak menentu. Bahkan untuk tetap stay at home atau work from home, itu bukan menjadi sebuah hal yang diterima lagi. Tetapi sudah mulai kebosanan. Mulai bosan, mulai stres, sehingga mulai berpikiran untuk melakukan hal-hal tertentu. Nah, orang yang memiliki damai sejahtera mampu mengatasi situasi yang ada ini walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 masih ada damai sejahtera. Sehingga kita bisa mengambil satu hikmat dari sebuah peristiwa ini. Mungkin ketika belum ada pandemi, hubungan antara keluarga itu tidak begitu harmonis. Rumah bagaikan hanya untuk tempat tidur. Misalnya pulang hanya istirahat berangkat lagi. Tetapi dengan adanya pandemi, dipulihkan keluarga itu menjadi hubungan keluarga yang baik. Antara suami istri, anak-anak. Sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang utuh. Di situ ada damai sejahtera. Berarti Roh Kudus bekerja di dalam keluarga. Yang berikutnya adalah ciri orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Hati ini penuh dengan ucapan syukur. Dalam ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Hati yang penuh syukur itu adalah karya Roh Kudus. Sehingga orang yang memiliki rasa syukur itu adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali di dalam dunia, masihkah ada rasa syukur di tengah-tengah seperti ini? Saya katakan di tengah-tengah pandemi yang belum menentu, pekerjaan sudah tidak ada hasilnya. Kita mulai khawatir, mulai tidak punya harapan. Tetapi ketika kita berada bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang memiliki Tuhan yang hidup. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang mampu untuk mengentaskan di dalam segala kehidupan kita. Dan kita mengucap syukur karena mengenal Tuhan Allah di sana. Tuhan Allah juga mengenal kita. Bagaimana kita mengenal Tuhan kita dan siapa kita ini di dalam Dia. Kita adalah anak-anak Allah. Jadi tidak mungkin kita akan ditinggalkan. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu yang kedua, kita memiliki rasa syukur. Kemudian ciri orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus yang ketiga. Di dalam ayat ke-21. Efesus 5 ayat yang ke-21. Merendahkan diri kepada orang lain di dalam takut akan Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 2-5, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Menganggap yang lain lebih utama. Memperhatikan kepentingan orang lain, bukan kepentingan sendiri. Hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti di dalam Kristus. Kita diajarkan untuk merendahkan diri. Tidak merasa bahwa diri kita paling benar.
tidak merasa diri kita paling kuat, tidak merasa diri kita paling dari segala-galanya. Justru kita melihat orang lain itu pada kelebihannya. Ketika kita melihat orang lain memiliki kelebihan, disitulah kita benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tetap merendahkan diri. Rendah hati bukan berarti rendah di hadapan Tuhan. Tetapi rendah hati itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kepada hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam masa-masa ini adalah kita masa pengurapan Roh Kudus. Oleh karena itu, karena kita memasuki di dalam pengurapan Roh Kudus, kita ingat, masihkah ada pengurapan Roh Kudus di dalam hati kita? Oleh karena itu kita sudah diberi pelajaran melalui Efesus 5 ayat 18 sampai 21. Kita akan bersama-sama di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita juga akan meminta penyertaan di dalam kehidupan kita supaya kita tetap dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana yang pertama kita halah, jangan mabuk anggur, marilah kita hentikan. Bagaimana penghentian itu dan membuka hati kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh karena itu sebelum kita memasuki untuk pengurapan Roh Kudus, kita akan bersama-sama untuk memohon kepada Tuhan. Oleh karena itu kepada tim musik pujian kami persilahkan untuk naik di atas mimbar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini kita penuh dengan tantangan. Tetapi sekali lagi mari kita memohon penyertaan Tuhan kepada Roh Kudus Sang Penolong ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Di mana kehidupan kami Tuhan, tanpa-Mu kami tidak bisa. Oleh karena itu kami mohon pengurapan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Masih dalam Haleluya, haleluya. suasana Terima kasih Yesus. ibadah pencurahan Roh Kudus secara online. Oleh sebab itu, dimanapun Anda berada, jemaat Tuhan jika penuh daun, kita persiapkan hati kita. Kita membuka hati kita untuk kita boleh menerima pengurapan Roh Kudus. Ketika hati kita menjadi kering, ketika hati kita menjadi tawar, inilah saatnya kita minta kembali dipenuhi dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu kita angkat satu pujian untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Jesus. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Katakan Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Sama-sama katakan haleluya, haleluya, oh, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita katakan
katakan Allah yang suci, maha mulia. Allah yang suci, maha mulia. Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Maha Kuasa. Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Mari katakan haleluya, haleluya, oh, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, oh, haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama. Mari dengan senang hatimu katakan haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan, sebab hanya Dia yang layak untuk terima sembah pujian kita. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terpujilah nama. Dengan lebih sungguh-sungguh katakan haleluya, haleluya, oh, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Seberapa banyak umat Tuhan yang saat ini engkau rindu dipenuhi dengan Roh Kudus. Engkau rindu menerima pengurapannya yang baru turun atasmu. Engkau yang rindu menginginkan Roh Kudus dicurahkan pada hari ini. Buka hatimu. Izinkan urapannya mengalir memenuhi hatimu. Izinkan pengurapannya yang baru memenuhi setiap kehidupanmu. Engkau yang rindu menerima pengurapannya yang baru. Baiklah engkau datang di hadapan Tuhan dengan hati dan haus akan lapar akan Dia. Bila engkau datang di hadapan Tuhan dengan segenap hatimu, dengan hati yang menyembah kepada Tuhan. Engkau yang rindu menerima pengurapannya yang baru, angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Singer menyanyi, katakan haleluya. Yes, haleluya, haleluya. Oh, kudus, kuduslah Tuhan. Rasakan
hadirat Tuhan pada saat ini. Izinkan urapannya yang baru dicurahkan atas engkau. Dimanapun engkau berada, biarlah Tuhan Yesus melayani pribadi lepas pribadi. Haleluya, oh Jesus. Haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah, terpujilah nama Tuhan, oh, terpujilah nama Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau yang rindu menerima pengurapannya yang baru, engkau yang rindu menerima kepenuhan Roh Kudus, mari berseru memanggil nama Tuhan, sembah Tuhan. Sekian lama-lama siakalah, sekian lama-lama. Datang di hadapan Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Dia. Sekian lama siakalah lama yamu. Sekele la 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 sakala la 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 yamu. Haleluya. Sekele la 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 sakala la 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 la. Sekele la 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 la. Sekele la haleluya. The anointing of the Holy Spirit shall fall upon us. Pengurapan Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi dicurahkan atas setiap orang-orang percaya. Mari terima, receive the anointing. Segera la. Sekena la mari kita pakai waktu beberapa menit untuk menyembah Dia dengan bahasa-bahasa yang baru. Kita berbahasa roh untuk membangun manusia rohani kita. Kita minta pengurapannya surahkan. Kita minta kita dengan Roh Kudus. Buka hati. Let it go. Mengalir Roh Kudus, mengalir penyuyuman-Mu. Segala lebih lagi, more power, more right. Terima urapan. Engkau yang rindu menerima pengurapan Roh Kudus, baiklah kau minum dari sungainya tuh. Segala terima
Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu atas pengurapan-Mu, atas Roh Kudus yang sudah Kau curahkan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk urapan-Mu yang boleh memenuhi hati kami. Urapan-Mu yang baru boleh memenuhi setiap kehidupan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Pastor Yordadi menutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini, di masa-masa yang sulit ini, Roh Kudus tetap memberi kepenuhan kepada setiap kami yang percaya kepada. Roh Kudus itu membela kami. Roh Kudus itu memberi kemampuan. Roh Kudus itu memberi kekuatan. Roh Kudus itu memberi penghiburan kepada kami. Kami tahu Tuhan, Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami. Setiap kami umat-umat yang percaya kepadamu, dipenuhi Roh Kudus kepada kami. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami menikmati pengurapan yang daripada Engkau. Kami dibedakan dengan orang-orang yang di luar sana. Dunia boleh sama, dunia keadaannya seperti hari ini. Tapi kami boleh menghadapi dengan cara berbeda. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi kekuatan yang datang dari Roh Kudus. Tuhan berkati jemaat GKI Pondok Daud dimanapun kami sedang berada. Lawatan-Mu terjadi buat setiap kami. Amin. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini. Kami juga berdoa untuk gereja di tempat ini. Pakai gereja-Mu semakin hari semakin luar biasa. Kami berdoa untuk gembala sidang kami dipakai dengan hikmat Allah, dengan marifat Allah, dengan pengurapan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh keluarganya. Kami juga berdoa Tuhan, Tuhan apapun yang dikerjakan dengan kedua belah tangannya dibuat Tuhan menjadi berhasil. Saat ini Tuhan kami akan buka kedua tangan kami siap menerima berkat yang datang dari Engkau. Haleluya. Umat Allah yang sangat spesial dan berharga di mata Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Para kekasih Tuhan, umat Allah yang luar biasa dan dahsyat, jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang tercurah dari Allah Bapa kita di surga, lewat cinta kasih yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan, pertolongan, penghiburan, pengurapan oleh Roh Kudus, menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di jalan hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memujimu